Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shallallahumma wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian yang saya hormati, saya ingin mengawali pengajian ini dengan cerita. Ada seorang anak yang lahir dalam keadaan yatim. Kemudian anak ini dipelihara oleh kakeknya. Ternyata tidak lama, sekitar 2 atau 2,5 tahun kakeknya wafat. Maka dia akhirnya dipelihara oleh pamannya. Lah, paman ini juga tidak kaya, hidupnya pas-pasan. Maka si anak yatim ini sejak kecil sudah kerja. Kerjanya apa? Angon wedhus. Tentu saja tidak pernah sekolah, tidak pernah bergaul dengan orang-orang pandai di sana. Sampai beliau ini jadi orang. Ibu-ibu kan sudah punya gambaran bagaimana tuh orangnya ya toh ya. Orangnya buta huruf, tidak pernah sekolah gitu ya. Setelah jadi orang, lah kok dia itu ngomong kepada orang banyak bahwa di dalam lautan itu ada api yang tidak pernah padam. Kira-kira orang menilai apa terhadap orang ini? Orang gila ya toh ya. Wong gak tahu sekolah, buta huruf, lah kok ujuk-ujuk dia bicara bahwa di dalam lautan itu ada api yang tidak pernah padam. Itulah yang digambarkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Hei orang yang didatangkan kepadanya Quran, sungguh kamu orang gila. Orang yang saya maksud ini tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu saja kalau kita mendengar seperti itu kita akan menilai yang sama, ya toh ya. Padahal ini 14 abad yang lalu. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, ternyata ucapan beliau yang sudah berusia 14 abad itu baru saja terbukti. Para ilmuwan mencari energi alternatif sumber daya alam. Rupanya di daratan tinggal sedikit, mencoba mencari sumber daya alam di dalam lautan. Kaget mereka, ternyata di dalam lautan itu ada api yang tidak pernah padam. Rasanya kan tidak masuk akal. Tapi itu Quran yang mengatakan. Surat At-Tur Allah berfirman, Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal baitil ma'mur was-saqfil marfu' wal bahril masjur. Demi bukit, ini sumpah Allah, demi kitab yang tertulis di dalam lembaran yang terbuka, demi Baitul Ma'mur Ka'bah, demi langit yang terbentang di atas, dan demi laut yang di dalamnya ada api. Selama 14 abad ayat ini misteri. Ternyata
Al-Quran itu luar biasa, di luar jangkauan pikiran manusia. Para jamaah sekalian yang saya hormati, demikian juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa di dalam laut itu ada laut. Apa di dalam laut ada laut itu? Laut yang terdalam itu rasanya tawar, segar, dan yang sebelahnya itu asin lagi pahit. Itu loh surat Furqan. Wa huwallazi marajal bahraini hadza azbun furatun wa hadza milhun ujaj. Allah membiarkan ada dua laut yang berjejeran. Yang ini rasanya tawar lagi segar, dan yang ini rasanya asin lagi pahit. Waktu itu orang ya sama mengatakan Muhammad ini orang gila ini. Mosok di dalam lautan kok airnya berbeda-beda. Ternyata setelah diteliti betul itu ada. Nah, berikutnya lagi Rasulullah juga menjelaskan tentang dua laut sama asinnya, tapi airnya tidak mau bercampur. Nah ini kebetulan yang mengetahui itu ada orang Perancis namanya Jacques Cousteau. Dia berlayar sampai ke lautan Atlantik. Nah di sana ada pertemuan arus Samudra Atlantik dengan Laut Tengah. Ketika air ini bertemu, tidak mau campur. Padahal unsur kimiawi lautan itu di mana-mana hampir sama. Kalau ketemu ya mesti bercampur. Tapi yang ini tidak mau. Maka peristiwa alam ini menjadi muskil pada diri Jacques Cousteau. Ada apa dengan misteri kelautan ini? Maka ketika dia pulang ke Perancis, dia menemui seorang pakar Quran. Nah, pakar Quran itu aslinya ya orang yang membenci Islam. Masuk Islam karena membaca Quran. Si Jacques Cousteau ini menceritakan apa yang terjadi kepada Profesor Bucaille. Jawabnya Maurice Bucaille, apa yang Anda saksikan itu sebenarnya sejak 14 abad yang lalu sudah ditulis dalam Quran. Cuma Anda yang baru memecahkan misteri ini. Maka dibukakan surat Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyani fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Allah membiarkan dua lautan yang bertemu. Ketika arus dari dua laut ini bertemu, airnya tidak bercampur, seakan-akan di tengahnya ada penyekatnya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih engkau dustakan? Langsung si Jacques Cousteau itu berkomentar. Saya tahu dalam sejarahnya bahwa Muhammad itu tidak pernah jadi nakhoda kapal. Berarti ilmu tentang kelautan yang dimiliki hanya sedikit. Tapi sungguh aneh. Di dalam Quran yang dibawanya mengandung misteri kelautan yang baru saja terungkap. Ini menunjukkan satu bukti bahwa Quran itu bukan buatan Muhammad. Akan tetapi benar-benar wahyu dari Allah. Masuk Islam. Lah si Profesor Bucaille ini tadi masuknya Islam itu gara-gara meneliti Fir'aun. Fir'aun itu kan banyak. Dari sekian banyak Fir'aun itu ada satu Fir'aun yang aneh. Setelah diteliti, paru-parunya itu mengandung garam.
Maka si Maurice Bucaille ini mencari sejarawan. Ada apa dengan Fir'aun yang satu ini? Tidak ada catatan sejarah. Mencari informasi dari kitab-kitab yang lama juga tidak diketemukan. Dilalahnya ada orang Arab datang bawa Quran. Mungkin yang Anda maksud itu ini. Maka dibuka di surat Yunus. Di sana ada firman Allah menceritakan tentang taubatnya Fir'aun yang tidak diterima oleh Allah lantaran perbuatan fasiknya yang luar biasa. Kemudian oleh Allah ditenggelamkan di dalam laut. Maka di saat itulah Allah berfirman, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini aku lestarikan jasadmu supaya menjadi bukti untuk generasi yang akan datang. Itu ada di dalam Quran. Padahal peristiwa ini lebih dari 600 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Mungkin lebih dari 600 tahun. Coba sekarang gambarkan hari ini 600 tahun yang lalu di Nusantara. Apa yang terjadi? Yaitu kerajaan Mojopahit. Ceritanya bagaimana Mojopahit secara detail? Kan kita nggak punya. Ya toh ya. Justru penelitian yang terakhir bahwa Mojopahit itu kerajaan Islam. Loh apa ya? Loh kalau perlu dibahas nanti event terkhusus tersendiri kita bicara apakah Mojopahit itu kerajaan Islam. Mbah Wasil punya saudara namanya Syekh Samsuzen. Itu adalah penasehat Joyoboyo. Dan Joyoboyo itu penelitian Profesor Sinung. Joyo itu artinya selamat, boyo dari bahaya. Ini terjemahan dari kata-kata al-Islam. Maka Joyoboyo itu seorang raja Muslim. Ini penelitian dari Profesor Sinung. Loh, mata uang Mojopahit itu ibu-ibu apa tahu? Ada koin tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di baliknya gambar Bathara Krisna sama siapa itu saya lupa itu Semar ya. Bathara Krisna sama Semar. Ada jelas La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibu pernah datang ke makam Syekh Maulana Malik Ibrahim? Pernah. Pernah menjumpai ada tulisan bahwa Maulana Malik Ibrahim itu penasehatnya Raja Mojopahit. Di batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim itu kan 1424 itu kayak 1324 apa maaf 1300 gitu ya sekian. Itu kan eranya Mojopahit. Dan di dalam pada batu nisan Syekh Maulana Ibrahim itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus nama Syekh Maulana Malik Ibrahim, di bawah ada tulisan Umdatus Salatin wal Wuzara, itu ya. Penasehat para raja dan para menteri. Rajanya raja siapa, menterinya menteri siapa itu? Kerajaan Mojopahit. Jadi Mojopahit itu kerajaan Islam. Cuma dibolak-balik sejarahnya menjadi kerajaan Hindu Buddha. Padahal Hindu itu sendiri, Buddha itu ya sendiri, tidak bisa campur, beda. Nah, itu Belanda itu yang ngarang seperti itu. Jadi sejarah yang sampai kepada kita itu bukan disusun berdasarkan artefak atau manuskrip,
tapi asli ditulis di atas kapal oleh kolonial Belanda. Itu sejarahnya ada secara khusus itu. Nah, kok boleh cerita Mojopahit iki apa iki? Kembali kepada tadi sampai mana sampai lupa. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, jadi fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini aku lestarikan jasadmu Fir'aun untuk menjadi bukti bagi generasi yang akan datang. Kaget si Profesor Maurice Bucaille ini. Akhirnya masuk Islam. Memang kalau saya baca Quran itu kadang-kadang yo nangis, kadang-kadang yo guyu. Nangis itu kalau sudah ketemu apa itu firman Allah seperti surat Furqan itu ya. Walladzina yaquluna rabbana srif anna. Tidak bisa baca saya. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana ghurama. Kadang-kadang tertawanya apa? Gusti Allah kok cek pintere ngoten lho. Contone ngeten. Apa itu? Mayyahdillahu itu ya. Yasroh sodrohu lil Islam. Wa mayyudlilhu apa itu loh? Yaj'al sodrohu doyikon harojan ka'annama yas'adu fis sama. Tolong dikoreksi saya kalau keliru baca ayat itu ya. Jadi barang siapa yang diberi hidayah Islam oleh Allah, maka dilapangkan dadanya. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dadanya akan terasa sempit dan sesak. Jadi doyikon harojan. Doyikon itu sempit, harojan sesak. Ka'annama yas'adu fisama, seperti kalau orang naik langit. Lho lek wong munggah langit iku apa dodone sesek. Betul itu ternyata. Para astronot ketika melewati batas langit tertentu dodone sesek. Semua mengatakan seperti itu. Jadi seperti orang lagi mendaki langit. Yaj'al sodrohu doyikon harojan. Ka'annama yas'adu fisama. Jadi semua pilot membenarkan ayat ini. Loh, kan aneh kan ya? 1400 tahun belum ada manusia naik ke luar angkasa, ternyata Quran sudah mengatakan di batas tertentu wong dodone mesti sesek. Jadi kan tunggu yo to ya. Koyok ngono pintere Gusti Allah iki. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, nah rasanya ini kok apa itu masa sekarang. Saya ingin bicara sekarang mengenai bagaimana Al-Quran pada masa turunnya dahulu. Berarti Al-Quran berhadapan dengan manusia di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, orang sekafir apapun tidak ada yang membenci Quran. Tidak bisa. Mereka membenci Rasulullah, betul. Mereka membenci Islam, betul. Tapi mereka tidak bisa membenci Quran. Karena Quran terlalu indah pada pemikiran mereka. Nah, coba sekarang saya cerita orang yang paling kafir pada zaman Rasulullah. Nomor 1 Abu Jahal. Nomor 2 Akhnas. Nomor 3 Abu Sofyan.
Saya katakan ini paling kafir sebab setiap rencana pembunuhan terhadap diri Rasulullah mesti otaknya 3 orang ini. Walaupun mereka itu membenci Islam, membenci Rasulullah, tapi hatinya itu tidak bisa mengingkari tentang keindahan Al-Quran. Pada suatu malam, Abu Jahal itu punya pikiran, aku kok rindu ingin mendengar Muhammad baca Quran. Akhnas juga punya pikiran yang sama, Abu Sofyan juga punya pikiran yang sama. Kebiasaan Rasulullah itu kalau malam kan bangun, ya toh ya. Rasulullah itu secara khusus, hukum khusus dari Allah, beliau itu wajib tahajud. Itu Rasulullah. Kita kan tidak toh ya. Kita hanya dikatakan sunnah muakkad, tapi Rasulullah itu wajib. Nah, kebiasaan beliau setiap 2/3 malam bangun tahajud dan disitulah beliau membaca Al-Quran. Kebiasaan ini diketahui oleh Abu Jahal, Abu Sofyan dan Akhnas. Dan rumah Rasulullah itu tidak mewah, ya toh ya. Ya kecil, kalau ibu-ibu lihat replikanya tidak lebih dari 6x4 gitu ya, apa 6x5 itu rumah Rasulullah. Jadi Abu Jahal berada di sebelah sini, Akhnas di sebelah sini, Abu Sofyan sebelah sini. Tidak saling mengetahui. Mereka bertiga asik mendengarkan Rasulullah membaca Quran. Sampai tidak terasa fajar datang, wong telu kaget bareng, gret gitu. Kenapa kok kaget? Mereka kan pemimpin, ya toh ya. Alangkah malunya kalau sampai diketahui oleh rakyatnya. Maka kaget bareng, lah kok ketemu di satu tempat. Saling menyalahkan, ngisin-ngisini. Akhirnya 3 orang ini bersumpah untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Malam kedua Abu Jahal ngacehni, alah ndelok sumpahe wong loro wingi kok tenan, kok iya ya. Lek dalu iki aku nyang Muhammad aman ngrungokno dhewe. Datanglah Abu Jahal sebelah sini. Abu Sofyan juga punya pikiran yang sama. Alah mbok ndelok sumpahe wong loro wingi kok iya ya. Tak bujuki sebelah sini, Akhnas sebelah sini. Waktu subuh datang yo kaget bareng, ya ketemu di satu jalan, bersumpah lagi. Dan itu terjadi sampai 3 malam, 3 kali. Itulah mereka terhadap Al-Quran. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, berikutnya, saking bencinya Abu Jahal kepada Rasulullah, sampai melakukan kontrak kerja dengan seorang ahli syair paling terkenal di saat itu di seluruh Jazirah Arab, namanya Walid bin Mughirah. Wah, ini pintar sekali orangnya, cerdas. Nah, kontrak kerjanya apa? Bikin syair-syair yang indah sebanyak mungkin. Nanti kita bawa ke rumah Muhammad. Karena keindahan syair-syairmu, maka Muhammad akan pensiun jadi Rasul. Itu tujuannya. Nah, kasih waktu cukup lama. Setelah selesai, datanglah Walid bin Mughirah, Abu Jahal beserta rombongan dengan hati yang berbinar-binar, yakin, optimis Muhammad akan pensiun jadi Rasul. Maka dibacakan di hadapan Rasulullah syair-syair Walid bin Mughirah. Indah sekali. Setelah itu Rasulullah mengatakan, sudah selesai, cukup. Syair-syairmu sekarang baca. Abu Jahal nantang.
Nah, Rasulullah cuma membaca surat Sajadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaqulu naftara bal huwal haqqu mir rabbika litundira qauman ma undira. Apa itu? Bal huwal haqqu mir rabbika litundira qauman ma undira aba'uhum wa hum yahtadun. Apa begitu? Aku lek nduk omah apal, lek nduk kene gak apal pulian. Anu, apa? Aura ibu-ibu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsummastawa 'alal arsy malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadzakkarun yudabbirul amra minas samai ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun sampai habis surat Sajadah. Begitu surat Sajadah habis dibaca Rasulullah, Walid bin Mughirah itu kayak orang linglung. Aneh gitu loh ya. Saya tidak pernah mendengar kalimat-kalimat seindah ini. Walaupun saya itu sudah pernah mempelajari syair-syairnya bangsa jin. Tapi yang saya dengar itu tidak ada apa-apanya dibanding apa yang pernah saya baca. Saya yakin ini adalah wahyu yang diterima oleh Muhammad. Dan saya yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama seluruh jazirah ini berada dalam kekuasaan Muhammad. Yo mangkel Abu Jahal. Langsung putus kontrak kerjanya, dipecat. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati. Lu Abu Jahal kok gedingnya kayak gitu tuh kenapa sih? Itu ya. Makanya namanya itu asalnya itu Abul Hikam. Bapak yang sangat bijaksana. Itu Abu Jahal. Lah kok boleh jadi berupa Abu Jahal itu gimana itu? Padahal Abu Jahal itu kan elek tau. Abu niku bapak, Jahal goblok. Jadi bapak wong goblok. Itu ceritanya begini. Abu Jahal itu kan punya teman orang kaya kongsi dagangnya. Namanya siapa itu? Nanti tahu namanya. Pernah nanti akhir hayatnya beliau jadi gubernur itu. Jadi Islam. Nah, datang ke Mekah. Maka disitulah terjadi dialog. Kamu datang dari tempat jauh mestinya kamu bawa dagangan. Dijawab, enggak. Lah aneh kamu datang dari tempat jauh dagangan, enggak mungkin kamu bawa uang. Dijawab, enggak bawa uang. Apa kamu gila? Datang dari tempat yang jauh, uang tidak bawa, dagangan pun kamu tidak bawa. Lantas apa perlumu ke Mekah ini? Jawabnya, saya dengar di sini ada orang yang diangkat menjadi Rasul, namanya Muhammad. Langsung dibentak oleh Abu Jahal. Jangan dekati dia. Kalau kamu dekati dia, pasti kamu akan mengikuti agamanya. Nah, ini kan ungkapan yang mengundang pertanyaan toh ya. Jangan dekati dia. Kalau kamu dekati dia, pasti kamu akan mengikuti. Dia akhirnya bertanya, loh,
Apa kamu percaya kalau dia itu Rasul? Oh, kalau soal Rasul, saya percaya 100% dia Rasul. Apa kamu juga percaya Quran itu wahyu dari Allah? Kalau soal Quran, saya percaya 200%. Itu wahyu betul. Lantas kenapa kamu kok tidak mengikuti agama yang dibawa Muhammad? Dijawab oleh Abu Jahal, oh saya tidak bodoh. Kalau saya mengikuti Muhammad, bagaimana dengan kedudukanku sebagai pemimpin Quraisy ini? Jadi demi kedudukan hatinya ditutup sendiri dari kebenaran. Makanya hati-hati jadi penguasa ya. Penguasa itu biasanya menutup hatinya. Itu demi mempertahankan kekuasaannya. Jadi ini omongan Abu Jahal yang luar biasa. Saya tahu Muhammad itu di pihak yang benar dan aku di pihak yang salah. Suatu ketika saya pasti akan dikalahkan Muhammad. Saya sadar itu. Tapi saya tidak akan mengikuti agama yang dibawa oleh Muhammad. Dan saya sadar nanti kalau saya mati saya itu akan masuk neraka. Lah ya wis toh. Saya sadar nanti saya akan masuk neraka. Tak lakonane. Saya ndak bakal ikut Muhammad. Lho ngene iku diarani bapake wong goblok pantes apa mboten Bu? Sak pantes-pantes sih. Wong kebenaran ada di depan mata, hatinya yakin, lah kok menolak demi kedudukan, demi kekuasaan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini, sifat Rasulullah yang perlu kita contoh. Apakah Rasulullah itu benci kepada Abu Jahal? Jawabnya tidak. Pada hati Rasulullah tidak ada kebencian sama sekali. Walaupun Abu Jahal selalu memusuhi. Apa keinginan Rasulullah? Kalaulah Abu Jahal tidak mau ikut, silahkan. Mudah-mudahan ada anak keturunannya nanti yang mau ikut. Coba ibu-ibu baca hadis. Nanti akan banyak ketemu an Ikrimata. Ikrimah. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Duh, coba bayangkan. Jadi sanad hadis dia orangnya sangat alim ya toh ya. Ikut hijrah bersama Rasulullah meninggalkan semua keluarganya demi Islam. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Coba baca hadis Bukhari apa Muslim kok ketemu jeneng Ikrimah. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Abu Lahab apa Rasulullah benci? Enggak. Wong Abu Lahab itu dibenci no jane ya pantes. Wong pekerjaannya tukang gembosi. Iya. Jadi misalnya Rasulullah datang ke sebuah rumah, mereka dikasih dakwah Islam, mereka bisa menerima. Rasulullah keluar dari rumah, Abu Lahab mesti teko gembosi, bujuki awakmu ambek Muhammad. Ngono tok isine. Tapi Rasulullah ternyata tidak benci. Kalaulah Abu Lahab tidak mau Islam, mudah-mudahan ada keturunan Abu Lahab yang jadi Islam. Abu Lahab itu punya anak yang cantiknya luar biasa. Namanya Dzurrah. Lah Dzurrah iki lah kok berbalik. Datang ke Rasulullah. Padahal Mekah Madinah ku ya waduh lho ya. Coba berapa kilo Bu? Ada 600 ya Bu ya? Wong wedok ijengan dari Mekah ke Madinah menyatakan syahadatnya di hadapan Rasulullah. Itu konon ceritanya setelah Dzurrah masuk Islam menjadi jamaah Masjid Nabawi, pada saat itu hampir tidak pernah dibacakan surat Tabat Yada Abi Lahabi wa Tab.
Kenapa? Iku cerita bapake Durrah. Lah Al-Qur'an itu ya aneh. Coba bayangkan, seandainya Abu Lahab itu masuk Islam itu gimana? Qur'annya salah. Iya toh? Iya. Tabat yada dibusak lah. Nah, itulah anehnya itu ya. Padahal ada tenggang waktu yang cukup lama loh ya. Sejak tabat yada Abi Lahab wa tab itu tahun 610 turunnya. Sampai 632 itu kan berarti ada waktu berapa? 23 tahun kebenaran di hadapannya. Ngono yo gak Islam. Sebab le Abu Lahab masuk Islam, Quran sing salah lah. Nah, saya itu pernah ditanya orang, Pak, dunia ini kok isinya keruh saja, perang, tukaran. Jawab saya ya sederhana. Lek dunia iku tentrem damai, Qur'ane sing salah. Payen yo ngene iki dunia iku. Sebab apa? Sebab ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi, apa ucapan Allah? Qul nahbitu ba'dukum li ba'din aduwwun. Lho iki lho. Turunlah kamu. Sesudah itu dalam kehidupan sebagian kamu akan bermusuhan dengan sebagian yang lain. Loh, lah Quran ya gak tahu salah ya toh ya. Masa Quran salah. Justru kalau tentrem, ndak ada perang, ndak ada perkelahian, ndak ada ruwet-ruwet. Loh, Quran keliru. Nah. Masih lama, Bu? Masih ada waktu? Masih ya? Hah? Masih 30 menit lagi. Oh gitu, ya masih panjang. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, nah sekarang Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu tukang fitnah. Jadi begitu kalah debat dengan Rasulullah yang syair-syairnya tadi mentah kabeh, maka kebencian Walid bin Mughirah terhadap Rasulullah betul-betul bertambah-tambah. Kemana-mana jadi tukang fitnah. Sampai Rasulullah itu ya mungkin ya wong ya ono gregetene ya. Lid ternyata awakmu iku wong gak jelas. Wong gak jelas iku apa maksudnya? Anake sapa gak ero gak jelas itu maksudnya. Walid kaget dengan ungkapan Rasulullah. Walid semua orang itu percaya kalau ucapan Rasulullah itu mesti benar itu yakin kok. Kenapa? Karena sejak kecil itu sudah mendapat julukan Al-Amin. Orang yang dipercaya. Jadi biar kafir pun omongan Muhammad ini mereka yakin itu benar. Maka begitu Rasulullah mengatakan alah wong Walid wong gak jelas. Saking nemennya oleh memfitnah Rasulullah. Langsung Walid bin Mughirah itu datang bawa pedang. Ibu dhewe diagar-agari pedang. Bu ngomong. Lek sampean bujuk tak beleh. Ya nemen toh. Aku iki anake sapa? Langsung ibunya ngaku, ngene lho Le, bapakmu iku impoten. Kepingin anak. Aku dikongkon. Kumpul ambek iku lho sing ngangon unta iku. Rasulullah lek kadung gregeten omongane mek ngono tok wis. Nah, tapi Rasulullah tidak ada rasa benci kepada Walid bin Mughirah. Dia berdoa, ya Allah kalau Walid tidak mau Islam, barangkali keturunannya ada yang mau Islam. Dilalah. Ibu-ibu pasti tahu siapa itu Khalid bin Walid. Gitu?
panglima perang mulai zaman Rasulullah sampai Umar bin Khattab masih dipakai. Perang Badar memusuhi Islam. Perang Uhud memusuhi Islam. Setelah Uhud selesai, barulah Khalid bin Walid masuk Islam. Wah, luar biasa. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, lah kula ngomong ket mang ngalor ngidul iki intine apa? Kok gak patek penting ngoten lho. Intinya itu ada kegundahan di hati saya. Gek Abu Jahal iku luwih cinta kepada Quran daripada kita. Itu loh kekhawatirannya. Abu Jahal rindu mendengarkan Quran yang dibaca Rasulullah, walaupun dia kafir. Akhnas rindu mendengarkan Quran yang dibaca Rasulullah. Abu Sofyan rindu, jadi cinta hatinya dengan Quran. Sementara kita rindu HP-nya. Gitu. Kita pergi ketinggalan HP susah apa ndak? Waduh, koyok ayam kendok gak uman panggonan. Bingung. Ninggal Quran kok biasa-biasa saja. Gitu nggih. Suami istri omong-omongan di kamar tamu berjam-jam, tidak ada ucapan yang keluar. Sebab dua-duanya sibuk dengan HP-nya masing-masing. Chatting. Sampai enten cerita, Bu. Ada seorang suami tidur bersama istrinya. Setiap jam 12 malam di dada istrinya itu kok keluar cahaya. Maka si suami itu datang kepada kiai. Pak Kiai, bojo kula niku napa enggak ada karomah to? Lek jam 12 malam kok dadanya itu bersinar. Jarine Pak Kiai ini, ya wis lah bukaan, mong iku bojo-bojomu dhewe. Bareng dibuka lah kok nggih. Saya tidak mengatakan HP itu haram. Saya tidak melarang kita ber-HP dan itu memang penting ya toh ya. Cuma Quran itu aja dianggap sepele gitu loh. Kenapa? Kula panjenengan sedaya niku kan kepingin hidup selalu dalam lindungan Allah. Nggih napa mboten? Ingin. Lah lek gak tau maca Quran oleh lindungan teko ndi? Mbulek dilindungi genderuwo ngoten. Nggih ta? Lho napa nggih ta? Orang yang selalu baca Quran itu hidupnya dalam perlindungan Allah. Saya yakin. Sebab sing dawuh Kanjeng Nabi. Nah coba. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Ketika kita bicara dengan Allah, apa yang pasti terjadi? Ya mesti dilindungi, tidak mungkin, tidak ya toh ya. Panjenengan madhep kula menyampaikan persoalannya, ada yang ganggu orang ini, saya tersinggung apa enggak? Tersinggung, saya lagi asik berkata kok diganggu. Demikian juga ketika kita bicara dengan Allah, maka yang pasti Allah akan melindungi kita. Jadi siapa yang ingin berdialog dengan Allah, baca Quran. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, saya teringat ceritanya Jeffrey Lang. Jeffrey Lang ini seorang doktor matematika. Asalnya Nasrani,
ndak puas kemudian jadi ateis. Wis-wisan gak agama-agamaan, nggih. Ateis gak ngakoni Gusti Allah. Ketika dia pindah rumah, buku-bukune lali, ada yang tidak terbawa. Jadi yang ada ini sudah dibaca semuanya. Seorang dokter lek gak maca buku kan ya gak enak toh ya. Sudah kebiasaan. Lah kok yang ada itu Quran ngoten. Baca aja. Daripada gak ono sing diwaca Quran. Halaman pertama setelah Al-Fatihah itu Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin. Langsung masuk Islam. Kenapa? Karena begitu dia membaca Quran terasa. Dia bicara dengan pengarangnya. Gitu loh. Maka dia cari informasi pengarangnya Quran iki sapa. Ya Gusti Allah. Ya toh ya. Masuk Islam cuma Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin. Coba kita rasakan ketika membaca Al-Qur'an dengan hati. Akan terasa bahwa kita itu lagi bercakap-cakap dengan Allah. Itulah yang akan dilindungi. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid begini, beliau bersabda, siapa di antara kalian yang ingin jadi keluarga Allah? Ya kan kaget orang tuh ya, Gusti Allah kok duwe keluarga? Akhirnya bertanya, ya Rasulullah, apakah Allah itu berkeluarga? Maka Rasulullah menjawab, Ahlul Quran, ahlullah wa khossatuh. Ahli Quran itulah keluarga Allah. Dan dia orang yang diistimewakan oleh Allah. Nah kita itu ingin jadi orang diistimewakan Allah apa enggak? Nah, iya. Nah para jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi paling serem lagi. Serem apa luar biasa ya. Pokoknya gitulah. Nanti kalau kiamat itu kan kita itu sendiri. Ya toh ya? Sendiri. Gelap. Suasana mencekam. Kemudian apa itu? Rasa optimis habis, isine wedi gak karu-karuan. Saat itulah kita butuh teman. Kita butuh penolong. Siapa yang bisa menolong kita? Bacaan Quran kita. Ya itu ya. Ya tentu dari Allah ya Bu ya. Tapi lewat Al-Quran. Kalau hadis Muslim, Imam Muslim. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran. Karena bacaanmu itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi pembacanya. Apa gak kepingin tahu oleh syafaat? Kepingin, ya toh ya. Nah, mari kita jadikan Quran ini sebagai segojangan. Yo gawe HP. Dan itu memang penting. Tapi jangan sampai Quran diganti oleh HP. Nah, tengger iki kan pun kada grup Quran ya Bu. Ada berapa jamaah? 4 grup. 4 kelompok. Alhamdulillah. Saya ini ya juga Bu, masih jadi admin 5 grup. Ono 2 grup iku sing lek setor iku dari 30 iku mek 14. Ana sing kurang 7, ana sing kurang 10. Coba bayangkan dadi wong Islam seminggu sak juz ae lho gak kober. Nah terus kegiatannya itu apa? Ngono lek mati kepingin dadi Mat Muhammad, Mat Rais ae gak doyan lek ngono. Saestu niki.
Kan dungane muga-muga nak engko dadi umat Rasul. Mat Rais gak doyan. Mau maca Quran seminggu sak juz ae lho. Nggih. Nah. Jadi begini. Sebenarnya berat itu tidak ada. Yang ada adalah karena tidak biasa. Les biasa tidak ada masalah, ya toh ya. Nuwun sewu Bu nggih, panjenengan pun ngarani kula sombong nggih. Ini hanya fa'amma binikmati rabbika fahadis, tahadus bin nikmat. Saya itu mendapatkan rizki yang luar biasa. Dan saya menjadi orang yang hidup selantiasa dalam ketenangan karena rizki dari Allah ini. Apa rizki yang diberikan oleh Allah pada saya? Setiap Jumat saya itu bisa khatam Quran. Nah itu sudah 20 tahun. Lha rasane urip kula niki gak ono sing tak wedeni ngoten lho, penak ae. Kabeh wong titik-titik lara-lara lho. Kula niki alhamdulillah wis 70 niki sik sehat mawon. Gitu. Ya muga-muga tetep sehat niki. Kula ngomong muga-muga niki mboten termasuk sombong nggih. Nah, cuma saya ingin saja cintailah Quran. Karena kita akan bersama yang kita cintai. Bersama apa itu? Ke surga bersama Quran bacaan kita. Ya gitu loh. Jadi apa? Seperti pada masa Rasulullah khutbah, Kanjeng Nabi niku balik ngomong kiamat. Terus ada orang Badui yang nyeleneh. Hei Muhammad, wong khutbah kok diinterupsi lek gak wong Badui ya gak ono. Balik kok ngomong kiamat, kiamat iku kapan? Rasulullah diem. Orang ini nyeletuk lagi. Balik sampean niku ngomong kiamat. Kapan kiamat iku? Rasulullah tetap diem. Bareng yang ketiga baru Rasulullah menjawab. Apa sih sangumu kiamat? Jawab iki wong Badui sederhana. Ya Rasulullah lek cara ibadah kula niku pas-pasan mawon. Ya poso kaya wong poso, salat ya melok salat. Cuma kula niki bondo kula niku cinta kali sampean. Niku tok sing penting. Apa jawab Rasulullah? Innaka ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Yang ndi niku? Swarga lho, bondo cinta kepada Rasulullah. Panjenengan lek cinta Gusti Allah sing akeh maca Quran. Kepingin bersama Rasulullah sampai nyang swarga itu karena cinta kepada Rasulullah sing akeh maca selamat. Ngoten tok mawon kuncine nggih ta. Wong Badui iki mang sing salate pas-pasan ae Kanjeng Nabi dawuh enak aman. Innaka ma'a man ahbabta. Cinta kepada Rasul. Cinta kalau tidak banyak sebutannya itu cinta palsu. Ngoten lho. Orang cinta itu kan mesti banyak sebutannya gitu. Alah koyo njenengan biyen zaman pacaran kalau Bu nggih. Begitu ana informasi bapake, aku mang ketemu, ya apa ngomong aku enggak. Nah, itu banyak sebutannya. Cinta Allah banyak sebutannya. Afdhalu dzikri, nah ini ana loro. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Nomor loro afdhalu dzikri qiraatul Quran. Lho panjenengan maca selawat niku nggih mboten sia-sia, Bu. Panjenengan nggih didongakno Kanjeng Nabi. Enak napa mboten didongakno Kanjeng Nabi? Lho, kula kok wani ngomong ngeten niku napa enten dalile? Enten. Kula maca ngene Sunan Abu Dawud niki hadise sahih. Ma min ahadin
yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah seseorang bersalam kepadaku kecuali Allah mengembalikan rohku kepadaku sehingga aku mengembalikan ucapan salam itu. Contoh, kula maca selawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Niki Kanjeng Nabi jawab niku. Jawabnya napa? Allahumma sholli wa sallim ala Ahmad Rifai. Saestu niku. Nggih ta? Sebab napa? Hatta arudda ilaihi salam. Sehingga aku mengembalikan ucapan selamat. Berarti lek kula maca selawat ndongakno Kanjeng Nabi mesti ndongakno kula. Lho enak napa mboten didongakno Kanjeng Nabi? Wah ya sak penak-penake urip sing ndonga Rasul, nggih ta? Nah, inilah keutamaan sholawat dan baca Al-Qur'an. Pramila nganggur-nganggur ya selawatan ta, nggih ta? Nggih. Dan itu berpengaruh, gitu ya, berpengaruh. Kula niki duwe tanduran. Nah, nyiram-nyiram, gak tau nguwa, tak lus-lus sampai ngaji. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza. Terus dilus-lus nguwa ya Le. Nguwa terus. Gak ada musim-musiman. Gitu. Ternyata pohon itu perlu disayang, perlu diperdengarkan kalimat-kalimat yang indah yaitu Al-Qur'an. Maca. Lho napa niku urip napa bisa berdialog kapan? Saged. Cuma kita ndak ngerti. Sing ngerti Kanjeng Nabi, ngeten lho. Memang luar biasa. Buktine napa? Nah, dalam sebuah riwayat Rasulullah niku angsal hadiah mimbar saking Persia. Mimbar damel khutbah niku lho, Bu. Dipakai oleh Rasulullah. Lah kok mimbar sing lawas niku nangis. Ya Rasulullah, kenapa engkau pakai itu? Aku lebih senang seandainya engkau bersandar kepada aku. Mimbar sing lawas nangis. Kanjeng Nabi nggih adil. Ngene ya. Aku sakniki tak gawe sing anyar iki menghormati pemberinya. Engko awakmu tak gawe sendenan nggone swarga, gelem apa ora? Nangis gembira si mimbar sing lawas niki. Pramila terhadap apapun, terhadap siapapun kita harus menebar rasa kasih dan sayang. Hilangkan rasa kebencian, itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Balik tengene Al-Qur'an niki wau. Nah, para jamaah ingkang kula mulyakaken, Kanjeng Nabi niku kan nate dawuh, la taj'alu buyutakum makbaron. Omahmu aja digawe kuburan. Omah kok digawe kuburan iki tanglet. Ya Rasulullah, napa enten to omah kok digawe kuburan? Jawab kali Kanjeng Nabi, omah sing gak tau diwacakno Quran iku padha ambek kuburan. Pramila lek aras-arasen maca Quran tak dongakno ya omah ibu-ibu akeh gendruwone, akeh jerangkonge. Amin ya rabbal alamin. Lho napa donga elek to niki? Lah mboten to? Nggih, wong Islam ya warna Al-Qur'an itu senantiasa mewarnai kehidupan umat Islam.
Nah, para jamaah ingkang kula mulyakaken, nah sakniki napa perlu tanya jawab niki? Nggih. Enten. Oh nggih. Nggih, monggo. Seperti yang panjenengan sampaikan, kalau sudah di hari kiamat itu kan suasana mencekam dan itu takut kebatan. Nah, itu ada orang selama hidupnya itu tidak membaca Al-Quran. Setelah mengalami suasana seperti itu, sadar jika Al-Quran itu ternyata sudah tidak ada tulisannya. Apakah itu benar? Gini, di saat itu sudah tidak ada manfaatnya perbuatan baik manusia, sebab sudah selesai, kan gitu kan, sudah selesai. Yang ada adalah perhitungan. Sejak kapan itu selesai? Nah, maka Rasulullah bersabda, idza matan nas ing qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi au waladin sholihin yad'ulah. Ketika seorang mati, maka putus semua. Hanya 3 yang tidak. Gitu ya. Apa itu? Jariyah. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Lah ibu apa sudah bisa berbuat ibadah lagi? Tutup. Ya tutup. Tutup buku. Tinggal nunggu manfaat kiriman dari kebaikan yang dulu pernah kita lakukan. Nah, makanya anak sing soleh, duwe ilmu titik, balighu anni walau ayah, sampaikan kepada mereka yang memerlukan. Syukur-syukur duwe akeh iso jariyah. Wah niku. Zaman sahabat dulu itu hampir tidak ada sahabat yang tidak wakaf. Padahal melarat. Ngoten nggih. Umar bin Khattab itu miskinnya amit-amit. Wong khalifah tuku kelambi ae gak iso. Niku Umar bin Khattab. Tapi infake Umar bin Khattab, saya itu pernah ngitung, 1 tahun lebih dari 2 miliar. Mangan gak gablek tapi infake 1 tahun 2 miliar lho koyok ngoten. Jadi nuwun sewu nggih. Mripate niku moto akhiraten. Lek kula panjenengan sedaya sik moto napa? Jadi motone moto akhiraten. Jadi apa yang dia miliki itu bagaimana nanti menjadi aset saya di akhirat. Itulah orientasi umat Islam generasi pertama. Jadi Umar bin Khattab niku wakaf yang kurma, kebun kurma. Itu saya pernah menghitung itu 1 tahun lebih dari 2 miliar. Padahal ketika jadi khalifah adum seragam gitu. Karena uang negara tidak cukup oleh bagian atas tok. Lah kok ketika khutbah Umar gawe sak ning sore langsung dituduh khalifah korupsi. Umar bin Khattab nggih mendel mawon. Akhirnya kok anake niku mboten mentolo Abdullah bin Umar. Ngene lho kanca-kanca. Aku iki sakno ambek bapakku gak duwe klambi. Makane seragamku tak kekno bapak bergen ben genep. Ngono ta. Nah, Utsman bin Affan itu wakaf. Sampai sekarang itu masih ada, Bu. Jadi rekening bank atas nama Utsman bin Affan padahal 1400 tahun kepungkur. Bi'ru Utsman. Terus satunya lagi itu kalau tidak salah namanya Bustanu Utsman. Jadi, niku miliaran niku. Wakaf yang
sebegitu lamanya. Kira-kira Utsman bin Affan ini ganjarane sak piro nggih? Masya Allah. Nah, itu. Nah, contoh mata akhiratan sakniki. Niki kula tutupno Bu nggih takone jajake takone niku wau takon sing penting niku. Kanjeng Nabi niku nate takziah. Ada seorang sahabat punya anak yang paling disayangi. Mereka lek anak lanang lak koyo jimat nggih. Wedok mboten patek. Satu-satunya anak laki-laki yang dimiliki mati. Maka kesedihan sahabat ini sampai pada tingkat napa jenenge niku lek di atas sedih napa? Merontai loh. Wis pokoke ngoten. Itu ya histeris itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Apa kata Rasulullah? Inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma falyasbir wal yahtasib. Sesungguhnya Allah hanya mengambil miliknya sendiri. Nyawa niku kagungane sinten? Dia ambil wong iki tek Gusti Allah dhewe. Walahu ma'ato, apa yang diberikan kepada kamu itu ya juga milik Allah. Jadi motor hilang ya wis to iku milik Allah. Walahu ma'ato. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu itu pasti ditentukan waktu. Nah, itu ajalin musamma, waktu yang telah ditetapkan. Fal yasbir, hendaklah kamu tabah, wal yahtasib, tetap kamu mencari ridha Allah. Langsung sadar. Wis gak sedih maneh. Sebab napa? Motone niku moto akhiratan. Nah, itu ya. Lek kula ngomong moto duwiten pun tersinggung Bu nggih. Kula ngomong ya ngomong kula awak kula dhewe kok. Ya. Jadi tahapan kita itu sik ngoten. Lek mereka moto akhiratan, kita masih moto duwiten. Lah sakniki dikurangi, dikikis sampai akhirnya mata kita itu mata akhirat. Lho apa nek dalile lho moto akhiratan niku enten nang Quran sing dawuh wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Pakailah apa yang dianugerahkan kepada kamu ini untuk akhirat ini. Jenenge moto akhiratan. Walatan sanasibaka minad dunya, tapi ojo dilalekno uripmu nggone donya iki. Lho niku sing jenenge moto akhiratan. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Tidak ada rasa ingin menyinggung perasaan ibu-ibu. Kalau memang ada ya mohon dimaafkan ya Bu ya. Tidak ada maksud. Lah kalau saya ngomong kasar, insya Allah hati saya itu tidak kasar kok. Cuma saya itu ingin, ayo tah. Jadi umat Kanjeng Nabi sing temenan itu loh intinya. Ayolah jadi kawulane Gusti Allah sing temenan. Dene carane rada kasar nggih dimaklumi wong kula ya menungso. Sak manten kemawon kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undunga.